Kalau hidup gandengannya apa? Mati. Kalau muda gandengannya apa? Tua. Kalau sehat gandengannya apa? Sakit. Kalau sehat gandengannya sakit. Itulah kenyataan kehidupan di dunia ini. Siapapun, apapun makhluknya, baik binatang, manusia, alam-alam yang lain, bahkan alam surga sekalipun. Selamat pagi, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Suatu berkah karma baik untuk kita semua. Pada pagi hari ini kita masih bisa sama-sama berkumpul untuk melaksanakan puja bakti rutin ya. Dan ini luar biasa Bapak Ibu semangatnya. Bertepatan di bulan ini sebenarnya umat Buddha memperingati apa ini kalau bulan Juli? Hari Raya Asada. Ya, di bulan Juli ini sebenarnya kita juga ada peringatan hari raya, yaitu Hari Raya Asada. Pada Hari Raya Asada juga sangat penting sekali sebenarnya untuk kita umat Buddha. Tanpa ada peristiwa di bulan Asada, kita ini yang berkumpul di sini, umat Buddha tidak akan pernah mengenal Dharma, tidak akan pernah mengenal ajaran Buddha, tidak pernah mengetahui karma itu apa, tidak tahu akibat dari karma baik maupun karma buruk. Karena apa? Pertama kali Asada adalah pertama kali Sang Buddha membabarkan Dhamma. Karena setelah Sang Buddha mencapai penerangan sempurna, nah awalnya Sang Buddha tidak memiliki niat untuk membabarkan Dhamma. Jadi Sang Buddha kalau nggak membabarkan Dhamma, kita nggak ngerti Dhamma, nggak ngerti ajaran Buddha. Awalnya Sang Buddha setelah mencapai penerangan sempurna, Sang Buddha tidak memiliki niat untuk membabarkan Dhamma. Tidak ada motivasi untuk cari umat, untuk mencari pengikut, untuk menyampaikan ajarannya kepada orang lain. Kenapa begitu? Ini yang penting Bapak Ibu, karena Sang Buddha menyadari bahwa Dhamma ini terlalu dalam, tidak mudah diterima oleh manusia pada umumnya, manusia kebanyakan. Kenapa? Karena manusia pada umumnya mendambakan yang namanya kesenangan indera. Iya apa enggak? Pengennya lidah kita pengen yang enak-enak, merasakan yang enak. Mata kita pengen melihat yang indah-indah. Telinga mendengar yang bagus-bagus. Fisik kita pengennya merasakan yang nyaman, yang nggak panas, nggak dingin, dan seterusnya. Ini kondisi kita. Pada umumnya manusia mengharapkan yang namanya kesenangan indera, indera mata, telinga, dan seterusnya. Rata-rata manusia di dunia ini seperti itu, adalah pemuasan nafsu. Sedangkan Dhamma yang disampaikan Sang Buddha nanti yang pertama kali adalah tentang dukkha. Sang Buddha menyampaikan kepada orang yang mendambakan kesenangan indera. Sang Buddha kok menyampaikan hidup ini menderita. Kira-kira bisa terima enggak masyarakat itu? Makanya Sang Buddha awalnya tidak ada niat untuk membabarkan Dhamma. Tapi pada saat itu ada sosok Brahma Sahampati menghadap Sang Buddha, memohon kepada Sang Buddha untuk membabarkan Dhamma. Karena ada orang-orang yang sedikit kekotoran batin, ada sedikit
debu di matanya, artinya kekotoran batin yang bisa menyelami ajaran Buddha. Nah, dari situlah kemudian Sang Buddha tertuju kepada mantan gurunya pada saat menjadi pertapa, yaitu Alaraka Lama. Tetapi Alaraka Lama sudah meninggal seminggu sebelumnya. Kemudian tertuju lagi kepada gurunya, yaitu Udakaramaputa. Tetapi Udakaramaputa juga sudah meninggal malam kemarin. Nah, kemudian Sang Buddha kenapa ditujukan kepada dua orang gurunya tadi? Karena Buddha memiliki pemahaman bahwa gurunya ini adalah seorang pertapa yang tidak mendambakan kesenangan indera. Sangat mudah sekali untuk menerima ajarannya. Tetapi sayang dua orang gurunya sudah meninggal. Nah, kemudian Sang Buddha tertuju kepada 5 temannya. 5 temannya bertapa, sama-sama menyiksa diri waktu itu, yaitu siapa? Kondana, Asaji, Mahanama, Badia, dan Vapa. Ada 5 orang temannya. Sang Buddha tertuju kepada 5 orang pertapa. Ya, karena pertapa ini adalah orang yang menghindari pemuasan nafsu. Sedangkan Sang Buddha nanti di awal akan menyampaikan tentang hidup ini adalah sesungguhnya penderitaan. Kemudian Sang Buddha mencari 5 orang pertapa dengan kekuatan kesaktiannya yang namanya dibacaku, melihat di mana sebenarnya 5 orang pertapa. Sang Buddha mengetahui ternyata ada di sebuah taman rusa isi patana. Nah, pada saat itu Bapak Ibu, singkat cerita, Sang Buddha mengunjungi 5 orang pertapa di taman rusa isi patana yang jaraknya juga nggak begitu dekat ya, agak jauh, makanya memerlukan waktu. Nah, di perjalanan bertemu lagi dengan seorang pertapa. Tetapi karena pertapa ini tidak memiliki kekuatan karma untuk menerima dhamma, pertapa ini juga nggak mendapatkan dharma dari Sang Buddha. Waktu itu pertapa ini terpesona melihat Sang Buddha, melihat aura dari Sang Buddha ini terpesona. Ini pertapa kok auranya sangat bagus sekali. Pertapa ini bertanya kepada Sang Buddha, "Hai pertapa, siapa kamu? Gurumu siapa? Kamu berguru dengan siapa? Kenapa memiliki tubuh yang bersinar, yang bagus, yang memiliki aura yang bagus?" Nah, Sang Buddha menjawab bahwa beliau tidak memiliki guru, menjawab bahwa beliau sudah mencapai yang namanya melenyapkan penderitaan. Tetapi pertapa ini nggak percaya, geleng-geleng kepala. Sang Buddha menyampaikan itu, pertapa ini geleng-geleng kepala, tidak percaya, kemudian meninggalkan Sang Buddha. Singkat cerita, kemudian bertemu dengan 5 orang pertapa, juga sama 5 orang pertapa ketika melihat dari kejauhan, melihat Sang Buddha dari kejauhan itu merasa tidak percaya, nggak mau bertemu dengan Sang Buddha. Karena apa? Awalnya berpikir bahwa Sang Buddha pertapa Gotama sudah tidak kuat menyiksa diri, pergi meninggalkan sudah makan waktu itu ya. Pertapa Gotama makan nasi, pokoknya makan. Nah, 5 orang temannya ini menganggap bahwa pertapa Gotama sudah gagal menjadi pertapa. Makanya waktu itu kemudian 5 orang pertapa nggak percaya bahwa Sang Buddha ini adalah masih menjadi pertapa, karena sudah beranggapan sudah memuaskan nafsu. Nah, Bapak Ibu, tapi setelah dekat, 5 orang pertapa ini juga terpesona melihat aura Sang Buddha. Ternyata tidak seperti yang beliau lihat sebelumnya. Dari situlah 5 orang pertapa akhirnya lupa dengan komprominya yang tadinya tidak mau menghormati lagi pertapa Gotama. Sang Buddha menyampaikan bahwa beliau sudah menjadi Buddha. Beliau sudah mengatasi penderitaan, dan untuk mengatasi penderitaan harus dihindari 2 jalan ekstrim, yaitu memuaskan nafsu dan satunya lagi adalah
menyiksa diri. Ini diawali dengan itu. Nah ini Bapak Ibu, tadi di awal saya sampaikan Sang Buddha tidak punya niatan untuk membabarkan Dhamma karena Dhamma ini terlalu dalam, yang rata-rata manusia mengagung-agungkan yang namanya kesenangan indera. Nah di awal Sang Buddha membabarkan Dhamma, memutar roda Dhamma pertama kali yang disebut Dhamma Caka Pawatana Sutta. Dhamma itu ajaran, Caka itu roda. Artinya roda Dhamma pertama kali diputar oleh Sang Buddha ya di bulan Asada, hingga akhirnya kita mengenalnya. Pertama kali di bulan Asada adalah pemutaran roda Dhamma yang disebut Dhamma Caka Pawatana Sutta. Dhamma Caka Pawatana Sutta ini Sang Buddha menjelaskan kepada 5 orang pertapa. Yang pertama adalah kehidupan di dunia ini adalah penderitaan. Ya, manusia yang mengharapkan kesenangan indera dibilang begitu ya menolak ya. Kok penderitaan, saya pengennya bahagia. Tapi Sang Buddha menjelaskan dengan sebenarnya bahwa hidup adalah penderitaan. Karena apa? Ketika hidup, saya ulang-ulang ya, gandengannya apa? Kalau hidup gandengannya apa? Mati. Kalau muda gandengannya apa? Tua. Kalau sehat gandengannya apa? Sakit. Kalau sehat gandengannya sakit. Itulah kenyataan kehidupan di dunia ini. Siapapun, apapun makhluknya, baik binatang, manusia, alam-alam yang lain, bahkan alam surga sekalipun. Kalau yang namanya hidup, nggak ada yang namanya nggak mati. Sang Buddha mengerti dengan jelas 31 alam kehidupan, tidak hanya 2, 3, 4 alam. Sang Buddha bisa melihat 31 alam kehidupan, ternyata di sana masih ada yang namanya kematian. Ini yang penting ya Bapak Ibu ya. Ini yang penting bahwa Sang Buddha mengetahui 31 alam kehidupan walaupun usianya berjuta-juta tahun, bermiliar-miliar tahun, tetapi ternyata di sana masih ada kematian. Makanya Sang Buddha menyampaikan bahwa hidup adalah penderitaan. Ini diawali dengan itu, yaitu 4 kebenaran mulia. Yang pertama adalah duka. Kehidupan adalah duka. Nah kemudian Sang Buddha juga menyampaikan bahwa duka ini ada sebabnya, yaitu yang kebenaran tentang yang kedua adalah kebenaran tentang sebab duka, yaitu tanha atau keinginan. Misalnya Bapak Ibu pengen beli sepatu baru, keinginannya pengen beli sepatu baru, tetapi tidak memiliki uang, lagi seret, lagi banyak pengeluaran yang lain, akhirnya muncul yang namanya ketidaksenangan, duka. Ketika misalnya Bapak Ibu berpisah dengan orang yang dicintai, duka bukan itu, penderitaan bukan, penderitaan. Ketika kita bertemu dengan orang yang kita tidak sukai, juga duka. Berkumpul dengan orang yang tidak disukai, penderitaan. Berpisah dengan orang yang dicintai, penderitaan. Tidak tercapai apa yang diinginkan, itu penderitaan. Karena munculnya karena dari keinginan. Keinginannya ingin berkumpul terus dengan orang yang dicintai. Keinginannya tidak mau berkumpul dengan orang yang tidak dicintai. Maunya itu karena apa? Itulah sebab-sebab dari penderitaan adalah karena keinginan. Nah kemudian Sang Buddha menyampaikan yang selanjutnya, tetapi dari duka ada sebabnya, tetapi Sang Buddha juga menyampaikan ada yang namanya hasil, jalan. Ada yang namanya jalan untuk melenyapkan duka itu. Tidak hanya menyampaikan bahwa penderitaan, tapi Sang Buddha menunjukkan jalannya supaya tidak menderita, supaya tidak duka, yaitu dengan cara melenyapkan tanhanya tadi. Bagaimana caranya? Yaitu jalan mulia berunsur 8 yang menghindari tadi, memuaskan nafsu indera dan menyiksa diri, yaitu jalan tengah.
Jadi Sang Buddha tidak hanya mengatakan bahwa kehidupan ini duka, tapi Sang Buddha menunjukkan juga jalannya supaya terbebas dari duka, yaitu jalan mulia berunsur 8. Salah satunya adalah harus memiliki pandangan yang benar, kemudian pikirannya harus benar, ucapan benar, perbuatan benar, mata pencahariannya benar, daya upaya pikiran yaitu memunculkan pikiran baik, menghilangkan pikiran buruk yang sudah muncul, itu ya usaha benar namanya. Kemudian yang terakhir adalah konsentrasi benar. Kalau disingkat sila samadhi panya. Yang kelompok sila apa saja? Ucapannya benar, perbuatan benar, mata pencaharian benar. Itu adalah sila. Kalau sila samadhi apa saja? Daya upaya benar. Terus kemudian konsentrasinya benar. Daya upaya itu artinya mengeluarkan pikiran yang baik yang belum muncul, menghilangkan pikiran buruk yang sudah muncul, itu namanya daya upaya. Kemudian konsentrasi benar. Kalau panya apa? Yaitu pandangan dan pikirannya harus benar. Itu jalan untuk melenyapkan duka. Dan hasilnya apa? Sang Buddha juga menunjukkan, karena Sang Buddha sudah mencapainya, yaitu namanya nirwana atau nibbana. Nibbana seperti apa? Yaitu adalah keluar dari 31 alam kehidupan. Tadi Bapak Ibu sepakat bahwa hidup gandengannya adalah mati, sehat gandengannya sakit, muda gandengannya tua. Nah, Bapak Ibu tadi sudah sepakat itu. 31 alam kehidupan tercengkram oleh hal-hal seperti itu, yaitu tua, sakit, mati. 31 alam kehidupan, tidak hanya alam manusia. Nirwana adalah keluar dari 31 alam kehidupan, yaitu nirwana atau nibbana, terbebasnya dari duka itu sendiri. Kalau sudah keluar dari 31 alam kehidupan, itulah yang namanya kebahagiaan yang abadi yang tidak akan pernah berubah lagi. Tapi kalau masih di dalam 31 alam kehidupan, walaupun usianya panjang, ya masih tercengkram oleh penderitaan, oleh duka. Nah, Bapak Ibu, setelah Sang Buddha menyampaikan ini, kondanya dan yang lainnya mencapai namanya kesucian Sotapanna. Setelah Sang Buddha menyampaikan 4 kebenaran mulia, 5 orang pertama mencapai kesucian yang pertama yang paling rendah namanya Sotapanna. Setelah mencapai kesucian Sotapanna inilah Sang Buddha Sang Buddha menyadari, oh ternyata dhamma yang saya sampaikan betul bisa diterima oleh orang lain. Buktinya adalah kondanya mencapai Sotapanna. Tadinya karena di awal Sang Buddha tidak ada niatan untuk membabarkan dhamma, tapi setelah membabarkan dhamma ternyata ada orang yang bisa menerimanya.